Saya nggak mungkin berhenti di sini. Saya tetap harus berkembang dengan kekurangan yang saya miliki. Gimana nih, gitu kan? Dan jujur, di era digital seperti saat ini, tenaga-tenaga yang kayak gitu tuh dibutuhin banget. Aku itu divonis dokter sakit kanker. Oh, serius? Iya. Voksis dan Vokgans di seluruh Indonesia pada kesempatan kali ini. Selamat datang di podcast Vokasi Universe. Podcast ini dibuat dan didedikasikan penuh untuk kalian dari kami Himpunan Alumni SVIPB. Cause with us we connect Vokasi Universe. Tentunya senang banget bisa hadir di tengah-tengah kalian ya. Makasih banget buat teman-teman yang sudah sempat untuk nonton konten ini dan semoga nantinya konten ini dapat memberikan manfaat tentunya buat kita semua. Dan di setiap konten episode setiap kita produksi ya teman-teman, kita selalu menghadirkan berbagai macam figur ya yang tentunya akan memberikan inspirasi untuk kita semua. Dan kali ini senang banget kita kedatangan salah satu figur alumni dari Sekolah Vokasi IPB yang tentunya sudah menghalang buana ya. Dan juga tentunya dapat insight nih kita semua ya dari beliau, kehadiran beliau. Kita akan gali sejauh apa beliau berkontribusi mungkin untuk masyarakat juga, lalu juga untuk keluarga mungkin dan lingkungan sekitarnya gitu ya. Dan semoga teman-teman terus saksikan sampai dengan konten podcast ini selesai. Dan langsung aja kita menyapa ya. Nah, satu narasumber yang sudah hadir di kesempatan kali ini. Halo Kak Tila. Hai, halo semuanya. Senang banget nih, Tila sudah bersedia hadir di kesempatan kali ini dan thank you banget buat waktunya. Mungkin karena juga banyak orang yang belum tahu siapa itu Tila gitu ya. Mungkin bisa perkenalkan diri, Tila, silakan. Oke, selamat pagi semuanya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, perkenalkan sebelumnya nama saya lebih dikenal dengan Satila Adita. Oh, Satila Adita, oke. Salah satu alumni Sekolah Vokasi. Ini angkatannya udah agak jompo ya. Sudah lebih tua, angkatan 48. Tenang, dia lebih tua kok. Oh gitu. Saat itu masih ada program keahlian teknik komputer. Oh, teknik komputer. Kalau sekarang mungkin sudah sedikit ada perubahan nama ya. Betul. Berarti dulu namanya teknik komputer ya? Teknik komputer. Pada saat itu lulus tahun 2014. 2014 lulusnya. Oke. Dan basic pendidikan aku di situ untuk karir. Ini yang sedikit bisa terangkat hari ini adalah aku ternyata lebih maju atau lebih merasa nyaman di freelance. Oh, di freelance. Di freelance. Dari setelah lulus sampai dengan saat ini menekuni bidang freelance itu? Enggak. Nanti ada historinya. Oke. Siap. Tonton terus sampai akhir ya. Ya, berarti kalau sekarang kalau boleh tahu kesibukannya apa? Kesibukannya, aku salah satu pendiri dan juga pengajar juga, coach and founder dari Muse Academy. Muse Academy itu sekarang konsennya lagi di sekolah model make up pertama di Indonesia. Wow, sekolah model make up pertama di Indonesia. Yang mengajarkannya itu komplit banget. Ada manners, cara personal branding, karena model pasti ada pose dan catwalk itu, juga. Ini ya apa? Kompetensi dasar ya? Kompetensi dasar, attitude juga, atau ada juga sekarang kan pemanfaatan sosial media itu penting banget ya. Betul banget. Itu materinya kita selipkan juga di situ. Itu yang membedakan. Semacam ada apa silabus ataupun kurikulum yang memang sudah disiapkan untuk mencetak model-model masa depan gitu ya. Keren banget nih idenya Tila. Dan sekarang kalau boleh tahu sejauh apa bisnis yang dikembangkan gitu
Dan mungkin boleh cerita juga kenapa sih awal mulanya Tila ini mau untuk ngebangun bisnis dengan brand tadi Muse Academy tadi? Di Muse Academy ya. Oke. Sekarang perkembangannya itu Muse Academy sudah mencetak ratusan model. Oh, ratusan model. Wah. Tadinya Saya boleh jadi model? cantik juga ya. boleh bisa nanti kita atur. Jadi pertamanya itu aku membuat dari Jabodetabek. Ternyata seiring berjalannya waktu sudah berjalan 2 tahun. Saat ini sudah kayaknya nasional deh, paling jauh kita di Bali. Wow. Dari Bali, modelnya dari Bali. Berarti seluruh Indonesia juga sudah tertarik ya Yes. untuk ikut. Itu dia program keajaibannya apa? Sosial media kita yang jauh-jauh aja iya, bisa betul. menjangkau. Jadi Engage, penting ya. banget digital marketing itu setiap orang tuh harus punya tuh dari situ. Gitu. Menarik ya. Jadi memang awalnya mungkin lebih ke passion ya Tila ini untuk membangun Muse Academy itu ya. Benar. Jadi ini aku sedikit cerita ya. Lulus itu tahun 2014. Jadi pada tahun 2013 saat itu aku di vokasi, sekolah vokasi, aku itu divonis dokter sakit kanker. Oh, serius? Iya, tiroid dan getah bening. Oke. Pada saat itu aku harus terpaksa ada treatment pengobatan ke Rumah Sakit Kanker Darmais di Sleepy sana. Dan aku merasanya nih, nggak tahu mind reading juga atau mindset juga ya. Pada saat aku cari kerja, kok kayak rasanya nih buat sampai ke tes kesehatan tuh kayaknya aku ada kekurangan. Bener gak sih? Betul. Harus ya. Biasanya memang kalau yang profesi itu kan memang MCU itu menjadi salah MCU, satu syarat ya. salah satu Jadi syarat. memang Tila pada saat itu merasa mungkin Ada kendala. ada keminderan ya Bener. ketika mencoba untuk melamar ataupun bekerja itu di Iya. MCU itu karena Iya. memang ada kekurangan. vonis Sebenarnya itu. nggak mau mindset juga, cuman pada prakteknya sekali, 2 kali, 3 kali kan itu bukan suatu kebetulan kan, pasti ada something kan. Iya. Oke, saya nggak mungkin berhenti di sini. Saya tetap harus berkembang dengan kekurangan yang saya miliki. Gimana nih, gitu kan? Sampai akhirnya saya memutuskan setelah lulus dari IPB sempat bekerja di namanya kita mindsetnya itu perbankan, bener gak sih? Kayak udah terbiasa nggak? Saya juga satu. Oke, salah satu korbannya. Mindset anak-anak IPB, baik itu mahasiswa dan alumni adalah kita ini alumni-alumni yang pasti kerja di perbankan. Bener gak? Jangan Betul, bohong ya. betul. Jangan bohong sama aku Mayoritas ya. ya, Mayoritas. mayoritas ya. Kadang kita lulus wisuda itu di hari Sabtu nih di GWW, hari Seninnya lu scrolling Google loker kerja bank. Bener gak? Itu saya banget. Itu yang saya lakukan. Iya kan? Bener, dan benernya lagi pasti lolos gitu kan. Iya, betul. Bener kan, pasti lolos gitu ya. Ini hal-hal yang alam bawah sadar kita, kayak alumni-alumni IPB itu kerja di bank tuh sebenarnya mindset kita, padahal sebenarnya potensi orang itu berbeda-beda. Benar, setuju. Nah, setuju banget kan? Setuju banget. Makanya kalau misalnya setelah lulus dari IPB, dari vokasi, mau jadi apa nih? Itu nggak bisa kita kotak-kotakin jadi apa, jadi PNS, harus kerja di BUMN, bener nggak? Di Betul, lembaga betul. pemerintah, itu nggak bisa dikotak-kotakin kayak gitu, karena semua orang potensinya beda-beda, menurut saya. Betul. Gitu. Berarti mungkin yang bisa dipetik adalah tidak melulu ya lulusan Benar. vokasi itu harus kerja kantoran. Benar, Ya, benar. betul ya. Jadi memang bisa banyak hal yang dilakukan teman-teman gitu ya ketika lulus mungkin bingung apakah saya harus bekerja ataukah harus melamar kemana Ya. gitu ya. Ternyata nggak harus seperti itu kalau memang mindset dari awal sudah punya ide gitu ya, gagasan untuk bisa ngebangun bisnisnya sendiri itu lebih baik. Contohnya Tila ini. Salah satunya. Dan mungkin Tila juga mungkin bisa cerita nggak Ya. pada saat kuliah gitu ya, Oke. pada saat kuliah sebenarnya ini ada nggak keilmuan dari pendidikan pada saat Tila kuliah itu digunakan saat ini gitu? di bidang yang aku tekuni Betul. sekarang. Oke. Pastinya IPB ini kan memberikan yang terbaik ya untuk para mahasiswa dan kita yang belajar di sini. Artinya mata kuliah yang diberikan kepada mahasiswa itu udah didesain sedemikian rupa nih, bener gak sama Betul, IPB? betul. Sesuai apa yang kita butuhkan. Iya, contoh deh, ini simple banget. Kalau misalkan kamu bingung setelah lulus dari IPB mau jadi apa, hal yang pertama, ini aku kasih tahu ya buat sharing-sharing, yang perlu kalian lakukan itu adalah kalian screening diri kalian sendiri. Saya sukanya apa sih?
kekuatan saya itu apa sih. Kalau bisa renungkan dan tulis, dicatat apa bagus aja. Catat ya. Benar, sesuai juga afirmasi juga Afirmasi, ya, betul, afirmasi betul. juga kan. Dan itu benar-benar butuh waktu, beda sama psikotes. Ya. Jangan kalian mengkotak-kotakan, oh orang tua saya tapi maunya begini. IPB ini kan dari seluruh Nusantara ya. Datang dari seluruh daerah dengan mimpi dan planningnya masing-masing, benar nggak? Pastinya, betul. Padahal kan yang menjalanin personal kita Iya, kan. Nah, kita screening sendiri nih. Oke, kekuatan saya, strengths itu apa? Kekuatan saya apa? Contoh, Katila 3 tahun kurang lebih ya, 3-4 tahun belajar di IPB di teknik komputer, tentunya belajar seputar komputer. Aku screening. Oke, saya belajar ini, tapi kekuatan saya di mana? Saya senang apa, passion apa? Saya senang berbicara dengan orang. Saya senang memimpin suatu tim. Saya senang menggali ilmu-ilmu yang baru gitu kan. Berbeda banget sama saya yang kuliah kemarin. Tapi nggak ada salahnya. Saya yakin ilmu itu nggak ada yang sia-sia. Iya, betul. Pasti dipakai juga. Pasti dipakai dan terus berguna tentunya. Benar. Ya, walaupun pada akhirnya ya, in the end profesi yang dipilih memang tidak sesuai dengan bidang Ya. keilmuan. Tapi kita nggak pernah melupakan gitu ya Benar. semua ilmu yang diberikan Benar. selama kehidupan kampus gitu ya. Benar. Nggak ada yang sia-sia kok, pasti kepake. Iya. Terus juga ini nggak ada cerita nggak Tila ketika membangun Muse Academy. Muse Academy, betul, hambatan ataupun kendala yang dialami Tila pada saat itu, apakah mungkin tidak ada dukungan dari kedua orang Tila atau tidak ada dukungan dari keluarga gitu ya, sehingga Tila bisa melewati hambatan itu? Hambatannya, Muse Academy ini kan pasti melibatkan banyak orang ya, melibatkan banyak orang dan melibatkan banyak peran juga gitu, ya. benar. Dan untuk saya yang belum pernah belajar cara memimpin organisasi itu rincinya, detailnya seperti apa, itu hambatan saya. Jadi sebenarnya hambatannya diri saya sendiri juga gitu kan. Jadi rasanya, oke, kalau misalnya saya memimpin suatu tim, karakteristik A-nya seperti ini, orang itu. Karakteristik B-nya seperti ini. Nah, itu yang hambatan saya, yang satu-satunya tuh itu aja. Selebihnya yang lain saya menikmati banget proses belajarnya. Ah, nice. Terus juga ini mungkin Tila punya ini nggak, bukan ide ya, lebih ke tips ya. Tips selama teman-teman yang mungkin sekarang yang nonton ini masih berstatus sebagai mahasiswa gitu sebagai ya. mahasiswa. Yang kira-kira skill apa sih yang sebenarnya bisa teman-teman gali gitu ya, supaya pada saat lulus tuh siap untuk entah itu bekerja ataupun membangun bisnisnya gitu. Ada tips nggak? Pertama yang mau aku bilang, diubah mindsetnya. Kalau setiap orang itu punya fase sekolah, kuliah, kerja, menikah, lalu secara itu finansialnya template banget gitu ya. Jangan mengkotak-kotakan diri kita tuh kayak gitu. Kalian punya fase masing-masing, menurut aku ya. Dan yang lebih penting aku mau share adalah kayak gini deh contohnya. Semua orang itu harus punya sifat dasar adalah sekarang apa coba? Jualan. Oh, jualan. Digital marketing. Ya. Marketing banget. Kayak kita bikin podcast Sekolah Vokasi ini digital marketing. Yes, bener gak? betul. Kamu mau jualan apapun sekarang, sosial media sudah kuat banget, pasti digital marketing itu dibutuhkan. Jadi apapun profesi kamu, apapun latar belakang kamu, menurut Jiwa aku marketingnya belajar jiwa marketingnya. gitu ya. Jangan malu kenal sama orang lain. Kita nggak pernah tahu rezeki kita dari Betul, siapa. setuju. Bener gak? Karena networking itu penting banget Benar, ya. penting banget. Komunikasi, ngobrol sama orang tuh jangan malu-malu lagi di era 2023 ini. Jangan minder-minder. Jangan. Ya. Jangan. Ngobrol, tanya-tanya. Oh ya Kak, alumni vokasi ya, PK Walaupun apa? memang ada orang-orang yang tipikalnya ada introvert ya. Introvert. Iya. Nanti aku sharing deh kalau introvert kayak bagus gimana. tuh. Harusnya seperti apa gitu ya ketika berbaur dan sebagainya. Bener. Ya. Dan kalian manfaatin juga apa yang kalian pelajarin di IPB. Seperti yang tadi aku bilang, nggak ada yang sia-sia yang kita pelajarin, mau freelance, mau kalian jadi PNS, mau kayak Kariki, mau jadi pegawai OJK, nggak ada yang sia-sia kan, kita nggak ada yang pernah tahu. Contohnya apa coba? Ini menarik banget. Di IPB itu kita punya mata kuliah kewirausahaan. Kewirausahaan. Nah, kayak yang tadi kita sharing,
kewirausahaan ini penting banget karena kita harus punya jiwa dasar marketing dari dasar. Oke. Lalu waktu zaman-zaman dulu nih atau teman-teman adik-adik tingkat, kalian pas kewirausahaan jualan apa di kampus? Makanan kalau Makanannya apa? Risol. Iya benar, risol. Terus Kok juga sama sih? puding. Jual puding. Bisa jualan apa? Bisa nggak kewirausahaan? Oh, Tapi kita ya. enggak kita aja. Oke. Katila juga jualan risol. Dulu sahabat, walaupun jujur ya, pada saat itu yang belinya tuh kelompok lain juga. Benar. Tapi seenggaknya pada saat itu adalah kita belajar ya bagaimana Benar. cara mempromosikan ya. Betul. Benar. Cara untuk berkomunikasi dengan orang lain gitu ya, sehingga mau beli produk kita. Minimal berani. Even lu kamu cuman ngomong gini dong, kamu beli dong risol saya, nanti saya beli deh risol kamu. Walaupun cuman gitu doang kan itu Barter udah itu ya, lebih ke barter. udah mentalnya udah terbangun. Nah, hal-hal kayak gitu juga ilmu. Suatu saat pada saat kalian lepas dari IPB, ilmunya dipakai. Bukannya berarti gini ya, Katila, berarti saya habis lulus dari IPB jualan risol. Itu jangan sebulat-bulat itu ditelen ya. Maksudnya kalian pelajarin. Contoh, kalian jadi tahu pada saat membuat risol membutuhkan modal berapa, untungnya berapa, bener gak? Betul. Itu kan semua mau nggak mau ditulis dong. Ya mau nggak mau deh nih gitu kan, daripada nanti ada laporannya juga kan kalau nggak salah. Betul. Itu kita belajar. Apapun bisnis kita harus tahu itu pembukuannya gimana. Terus cara promosi. Ada yang zaman dulu tuh BBM, bener gak? Di broadcast gitu, ya. di status gitu. Itu kita udah belajar digital Kalau marketing. sekarang udah namanya pakai WhatsApp Pakai ya. WhatsApp, bikin story. Kalau Bikin sekarang stories ya, benar. udah gampang. Udah lebih canggih. Itu kita belajar digital marketing tanpa disadari. Betul. Kayak yang ketiga itu probing and selling. Walaupun cuman, Kak, beli dong ini aku, nanti aku beli deh barang kamu. Walaupun cuman gitu doang kan minimal udah berani. Itu di kewirausahaan. Kalau misalkan ada yang, Kak, aku introvert. Kan suka ada ya? Betul. Dari Gimana tuh, 5 orang, ada yang 1 atau 2 yang mainnya aja gitu. Diem aja. Diem aja. Yang jalan bener gak? Kita takut ketemu orang gitu kan ya. Takut ketemu orang, malu. Ujung-ujungnya Ada tips nggak tuh? dia beli sendiri, tau nggak? Dia beli sendiri. Pasti ada. Beneran pasti ada. Oke, biasanya orang-orang yang introvert kayak gitu itu seneng kerja sendiri ya. Nggak senang bergaul langsung dengan luas, tapi biasanya, ini nggak tahu ya menurut Katila, mereka tuh bisa loh dialihkan ke pelajaran juga atau mata kuliah yang kita gali juga, apa coba? Multimedia, sekarang ada nggak? Sekarang kayaknya ada kali ya, ada nggak sih teman-teman, ada ya? Pengantar multimedia itu ada ya? Nah, itu penting banget. Introvert itu kalau ngerjain sesuatu maunya sendiri cocok sama yang kita pelajarin di multimedia. Editing video sendirian, gak rame-rame kan? Editing video, editing foto, bener gak? Bikin scripting, bikin teks atau zaman-zaman dulu tuh ada bikin game, bikin website, itu kan ngerjain sendiri. Menurut aku itu juga kalian lebih bisa berkembang loh. Menurut aku seperti itu. Dan jujur, di era digital seperti saat ini, tenaga-tenaga yang kayak gitu tuh dibutuhin banget. Ada loh satu website yang kita tuh bisa ngejual hasil foto. Oh kayak ini ya, kayak Shutterstock gitu ya? Iya, jadi Iya. kita bisa upload, terus kita bisa tawarkan ini hasil foto saya dan dibeli pakai dolar pula. Itu ada loh. Profesi bagus tuh. Profesi bagus. Atau Dari editing hobi menjadi cuan ya? Jadi hobi menjadi cuan. Atau editing video mau apply ke Muse Academy boleh. Lagi Itu cari tim kan, ya? iya lagi cari tim boleh itu juga. Iya. Maksudnya itu bisa jadi freelance, jadi kesempatan. Artinya dimanapun kamu, kesempatan itu akan selalu ada. Tidak melulu harus berdasi, tidak melulu harus kantoran. Jadi kalau ketemu teman-teman yang udah kuliah di UJK, jangan minder. Betul. Semua Jangan minder. ada garis kehidupannya masing-masing. Garis kehidupan masing-masing. Tinggal gimana kita mau belajar. Gimana mau belajar dan gimana mau ngebentuknya ya, diri kita Benar, ya. membentuk diri. Nggak ada sampai kita ada telat usia udah tua gitu kan. Kadang tapi ini oversharing nggak apa-apa ya. apa-apa. Kadang suka kayak gini loh Kak Riki. Pesan dari aku, jangan pernah lelah untuk bangun networking, kenal sama siapapun, jangan sombong, jangan nggak mau negor, karena kita nggak pernah tahu rezeki kita itu dari siapa.
dititipkan melalui siapa itu kita nggak pernah ada yang tahu. Jadi jangan pernah capek-capek buat bangun networking. Jangan pernah lelah, jangan pernah capek. Ingat, kesuksesan tidak selalu yang dimiliki dari yang berdasi, berpangkat, dan lain-lain. Kita freelance dan kita bisa dan kita punya bekal dari IPB, Sekolah Vokasi IPB, untuk menunjang upgrade skill kita di masa depan. Oke? Salam sukses dari aku, Satila Teko 48. Mantap. Thank you buat Tila. Makasih. Sama-sama. Makasih banyak untuk sharing-sharingnya Yes. yang pastinya juga memberikan banyak insight ya buat kita semua yang Benar. nonton, dan juga pastinya yang kemarin-kemarin masih bingung setelah Ya. dari vokasi ini mau ngapain Mau sih? ngapain? Terjawab sudah Benar. di episode ini dengan Benar. Tila ya, yang sudah sharing. Thank you banget Tila. Oke. Dan pastinya buat teman-teman yang hari ini udah nonton ya, jangan lupa Oke. untuk selalu pantengin juga terus channel kita ya, Ya. untuk di subscribe jangan lupa. Dan pastinya di next episode-nya kita akan selalu menghadirkan narasumber-narasumber yang tentunya memberikan banyak inspirasi buat kita semua. Benar. Dan pastinya dipastikan juga semua materinya akan keren-keren ya, Bermanfaat. dan juga bermanfaat. Oke. Dan dengan demikian usai sudah episode kali ini, Oke. saya Muhammad Riki Chana izin pamit undur diri. Terima kasih untuk antusiasnya. Sampai jumpa di episode Selanjutnya. Vokasi Universe ya. See you.